Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza natima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, dijamin oleh Allah langkah kakinya dari rumah masing-masing sampai ke masjid Baitul Ma'mur, dijamin pula oleh Allah duduknya. Bersyukur kita diberi nikmat seperti ini karena memang hanya orang-orang yang dipilih. Rasul bersabda di bubukan Imam Bukhari, diletakkan dalam kitab besar Sahih Bukhari nomor hadis 71, diriwayatkan oleh Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu an, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Apabila Allah menghendaki kebaikan pada diri seorang hambanya, maka Allah akan menjadikan hamba tersebut faqih, tafakuh, paham dan dipahamkan tentang agama. Dan cara Allah adalah menggerakkan hamba tersebut fardu berjamaah dan bermajelis. Maka bersyukur kita yang dipilih. Karena tidak banyak orang yang bisa hadir di subuh. Apalagi ini tanggalnya merah. Yang ada CFD paling banyak. Car Free Day, itu lebih banyak. Itu yang ada di masjid sama yang tawaf di Taman Bungkul. Banyak yang tawaf di Taman Bungkul. Banyak yang sa'i di Raya Darmo pagi ketimbang yang ngaji. Maka bersyukur kita dipilih Allah. Nah kalau sudah dipilih, Rasul mengingatkan lagi. Dibukukan Imam Muslim. Diletakkan dalam Sahih Muslim nomor hadis 1422. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, ida marartum biriyadil jannati farta'u. Dan apabila kalian sudah dipilih Allah dan ada di taman surga, maka ambillah bekal. Jadi kalau ada di majelis itu ambil bekal, terutama hari Jumat untuk bapak-bapak nih, hari Jumat ini untuk ikhwan laki-laki. Makanya takbir masjid tolong sampaikan ke para khotib. Kalau Jumat itu mohon sikap padat jelas. Jangan lama bulet aja. Kalau lama bulet insya Allah jamannya kusuk. Saking kusuknya sampai dingklut. Itu kalau khotibnya tahu buletnya kusuk. Sampai khotibnya duduk di antara dua khutbah nggak tahu. Ya, ngerti-ngerti iqomah itu pun disegol sebelah ustani bela sholat gitu ya. Itu kalau orang Liguna sekitarnya udah paham sama Baitul Ma'mur. Yang bahaya kan orang luar ikut sholat di sini, dapat khotib bulat, khusyuk. Begitu khusyuk iqomah disenggol kalau sholat. Di luar ngomong yang danda. Jangan sholat di masjid Baitul Ma'mur Liguna. Jumatan. Kenapa? Gak syar'i. Musok. Iya khutbahnya sekali tok langsung iqomah.
padahal dia yang tidur, gitu. Maka kalau di majelis ambil bekal, jangan ditinggal tidur. Semoga kita senantiasa mensyukuri setiap nikmat ini agar nikmat ditambah sebagaimana Allah janji, wa ita'atana rabbukum la in syakartum la zidanakum. Ketika kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah ini, maka Allah akan tambahkan nikmat-nikmat bagi kita. Diletakkan di surat ke-14 ayat yang ke-7. Semoga yang hadir pagi hari ini dan segenap keluarga dijadikan Allah hamba-hamba yang abad dan syakura. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun juga optimal di dalam meneladani beliau. Terutama 5 hal selalu saya sampaikan di setiap kesempatan, dimanapun, kapanpun. Ikuti Rasul 5 hal. Yang pertama cara beribadah. Yang kedua cara menjalankan syariat agama ini. Yang ketiga cara berakhlakul karimah. Yang keempat cara bermuamalah. Yang kelima cara berukhwah. Kalau 5 hal ini kita bisa mencontoh beliau, maka kita akan dirahmati Allah, dicintai Allah, dosa-dosa kesalahannya dihapus oleh Allah. Allah letakkan ini di surat 33 Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sungguh pada diri Rasulmu Muhammad SAW ada teladan yang baik bagimu. Liman kana yarjullaha, bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah. Jadi kalau kita pengen mendapatkan rahmat Allah, ikuti Rasul. Dalam Ali Imran ayat 31, fatabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Maka siapa yang mencontoh Rasulullah, niscaya dia akan dicintai Allah, dosa-dosa kesalahannya diampuni oleh Allah. Semoga yang hadir pagi ini dan segenap keluarganya dijadikan Allah optimal di dalam meneladani Rasulullah Muhammad SAW sehingga tercapai derajat hamba-hamba yang muttaqi, husnul khotimah dan ahlul jannah. Amin. Allahumma. Selesai. Loh ya selesai. Mukotimahnya yang selesai. Saya belum ceramah, masih mukotimah. Hari ini tanggal berapa ya? Duh kok tanggal 15. Sekarang tanggal 27. Lah orang diwedi. Ya. Ntar lagi Zulhijjah ya. Nah nanti siapkan kurban yang terbaik untuk Allah. Hari ini tanggal merah. Iya. Hari ini tanggal merah. Ada apa? Duh, saya nanya ini. Hari ini tanggal merah. Iya. Ada apa? Kenaikan? Dulu kenaikan Isa Al-Masih. Dulu. Sekarang diganti kenaikan Yesus Kristus. Ya. Coba lihat di kalender. Dulu kenaikan Isa Al-Masih. Sekarang kenaikan Yesus Kristus. Kenapa ini? Nabi Isa itu ketika diangkat Allah ke langit itu karena ada proses yang begitu luar biasa karena dia mau dibunuh. Ya. Tapi yang benar, kejadian yang sebenarnya sudah ditulis Allah di surat An-Nisa, surat 4, di ayat 157, 158, 159. Jadi Allah turunkan ini agar umat Rasulullah Muhammad SAW ini tidak gampang dipengaruhi oleh akidah yang keliru dan salah. Rabbuna wa ta'ala berfirman, wa qaulihim inna qatalna masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lakum wa innal ladzina talafu fihi la fi syakin minhu ma lakum bihi min ilm illa tiba'a al-dhanni wa ma qataluhu yakina, yang artinya dan kami hukum juga karena ucapan mereka, kami hukum karena ucapan mereka
yang mengatakan sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya, tidak pula menyalibnya. Jelas loh kalimat Allah. Jelas banget kalimat Allah, ya. Kalimat Allah jelas. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu, ya. Jadi Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak disalib, ya. Yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka berselisih pendapat tentang pembunuhan ini, terutama tentang Isa, selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh, melainkan mengikuti prasangka belaka. Jadi mereka tidak pernah yakin siapa yang telah membunuhnya. Barrafahullahu ilaihi wa kanallahu azizan hakimah. Tetapi Allah telah mengangkat Isa. Jadi kalau Nabi Isa diangkat memang benar, Pak. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Pengangkatan Nabi Isa ini saya baca lengkap dalam hadisnya di Musnad Ahmad, Baihaqi dan Tirmidzi. Rasul Isa itu dibungkus, Pak. Dibungkus dengan burak. Burak itu cahaya putih supaya bisa ditarik ke atas nembus langit. Nabi Muhammad SAW dalam surat 53 An-Nazm mulai ayat 13 sampai ayat 18 itu pun juga beliau dibalut dengan cahaya bersama Jibril sampai Sidratul Muntaha. Kalau tidak dibalut dengan cahaya ini nggak bisa nembus, Pak. Einstein, kenal Pak Einstein? Saya kenal Pak, tapi tidak pernah ketemu. Einstein itu membuat ilmu menembus lapisan langit itu hanya bisa dengan kecepatan cahaya. Malaikat diciptakan dari apa? Makanya malaikat itu kelutusan ke Baitul Ma'mur, Pak, tiap hari. Tadi ini waktu kita iqomah, habis selesai sholat salam, ada malaikat yang berangkat tadi. Berangkat tadi dari sini. Terus langsung buat catatan bisa. Catatan di mutawafifin. Catatan amal. Pada waktu sebelum iqomah ada yang datang juga ke sini. Sering. Nyatet. Oh fulan sholat subuh. Maka catatannya, ya Allah saya jumpai fulan pagi ini. Siap sholat berjamaah di Baitul Ma'mur di Kuda. Yang berangkat tadi catatan terakhirnya, saya tinggalkan fulan dalam selesai sholat berjamaah. Makanya malaikat itu kutas putus saja Pak di Bikuna ini. Karena dia dari cahaya. Nah manusia kalau tidak dengan cahaya kekuatan cahaya gak mampu menembus langit. Sampai sekarang yang namanya NASA, Frankfurt semua itu belum bisa nembus. Langit pertama aja loh gak tembus-tembus. Sementara langit berapa lapis? 7 lapis langit itu. Saya enggak tahu heran, kenapa di pasar tuh orang kalau jualan lapis, tahu jajan lapis. Kenapa kok 7? Oh, mari ini mesti kuliah pasar ndelok lapis. Dicocok no, siji, loro kok lap itu. Saya heran, kok iso apa cetakan niku pitu atau gimana? Orang buat lapis sampai pitu. Menunjukkan lapis 7 langit. 7 lapis. Nah, maka Nabi Isa itu tidak pernah disalibkan dan tidak pernah dibunuh, tapi diangkat oleh Allah. Sebagaimana Allah berfirman dengan kalimat yang tegas bahwasanya Allah itu tidak pernah, Allah menunjukkan bahwa sesungguhnya Nabi Isa itu tidak disalib dan tidak dibunuh. Berarti mereka cuman berprasangka saja, tapi tidak dengan sungguh-sungguh. Nah, bagaimana nanti Nabi Isa ketika di ayat 159 An-Nisa, wa immin ahlil kitabi ila laymin nabihi qabla mauti wa yaumal qiyamah yakunu alani syahida. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Isa
menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat dia Isa akan menjadi saksi. Bagaimana Nabi Isa besok di padang mahsyar. Ada yang HP-nya bisa Google, ada yang HP-nya bisa internet. Ada. Ada yang bawa HP bisa internet. Coba bantu saya. Matius. Tak duwe jenengan kata nang gereja. Ini kan mantan gitu. Biar tahu bagaimana Nabi Isa besok menjadi saksi itu. Matius. Spasi 7 spasi 21 minus 23. Klik. Nah, ada mic. Ada mic buat beliau. Ada. Biar jadi ilmu buat semua. Jangan saya yang baca. Jadi baca beliau. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Nabi Isa itu besok menolak semua orang-orang Kristen. Pada hari itu gitu ya. Tidak semua orang yang menyeru kepadaku Tuhan, Tuhan aja coba dibaca. Matius 7, 21 sampai 23. Ya, Matius itu nama orang Pak, bukan singkatan mati tak diurus ya. Lanjut. Ayat 21-nya. Ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam Kerajaan surga. Nah, jadi Nabi Isa ngomong, kalau kamu manggil aku Tuhan, Tuhan tuh gak akan masuk surga. Ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Nah, jadi mereka yang orang-orang Kristen besok ketemu Isa, Isa, Tuhan, Tuhan, gitu dipanggil Nabi Isa, Tuhan, kami sudah bernubuat dengan namamu, mengusir setan dengan. Lalu apa kata Nabi Isa ayat 23-nya? Pada hari itu, pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyalah daripadaku, kamu sekalian kejahatan. Tuh, angkanya tak tinggal minggat masuk Islam. Besok ditolak sama Nabi Isa, Pak. Karena Nabi Isa dituhankan. Sementara Allah mengatakan jelas semua ayatnya bahwa Isa itu Ibnu Maryam, bukan anak Tuhan. Makanya pada waktu perdebatan saya awal-awal masuk Islam, saya tanya, tolong dijawab jujur, saya bilang. Isa itu lahir dari rahim siapa? Maryam. Oke. Maryam anak siapa? Imron. Nah, berarti Allah mantunya Imron. Nah, mau Pak. Kan bener logikanya, ya kan? Nabi Isa lahir dari rahim siapa? Maryam. Maryam anak siapa? Imron. Berarti Allah mantunya Imron. Nah, kalau Allah mantunya Imron, saya enggak melo, Pak. Kenapa? Karena mantuiku kalah karo morotuwo. Nanti suatu saat dipecat ya apa? Masuk Allah dipecat morotuwo nih, kan enggak masuk akal. Kalau memang mau yang jadi Tuhan tuh karena enggak punya bapak, ya lebih cocok lagi Nabi Adam. Karena enggak punya bapak, enggak punya ibu itu. Nah, masih ada Eliezer. Eliezer itu raja, tanpa bapak, tanpa ibu juga itu. Allah yang menciptakannya. Hanya dengan kun. Bagi Allah ayyakulallahu kun fayakun. Maka disinilah kita tidak perlu mengucapkan selamat Paskah lah, selamat Natal, enggak, bukan. Karena memang agama itu tidak datang dari Allah Rabbuna wa ta'ala. Agama di sisi Allah disebutkan di surat Ali Imran ayat 19. Innad dina indallahil Islam. Agama di sisiku itu Islam. Dan di Al-Maidah ayat 3. Yauma Allah katakan dengan apa? Surat 5 ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Wa amantu alaikum Islam medina. Hari ini aku sempurnakan bagimu sebuah agama. Dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagi. Jadi agama di sisi Allah itu Islam. Tidak ada selain itu. Makanya ketika
arek dinoyo. Oh bukan Pak, itu pabrik roti Paulus di Dinoyo. Ya, roti apa? Roti sisir. Paulus itu arek Yunani Pak, bukan arek Dinoyo. Makanya kenapa sekarang dirubah Yesus Kristus? Karena memang itu buatan. Contoh ya Pak, dalam kitab Taurat, Pak, Nabi Isa itu disebut Almaseo, apa? Almaseo. Di Injil Nabi Isa disebut Almaseh, apa? Almaseh. Di Al-Qur'an disebut Al-Masih. Mirip gak Pak? Ya, Al-Maseo bahasa Ibrani, Al-Maseh bahasa Arab, bahasanya Nabi Isa dengan kaumnya. Al-Masih bahasa Arab. Sama kan? Lah kok tiba-tiba sekarang ganti Yesus Kristus. Dari mana? Arek dinoyo sing gawe. Gitu. Jadi biar jenengan tahu. Nah, maka dibuatlah cerita sedemikian rupa sampai terjadilah agama itu disebut Kristen. Siapa yang buat? Arek dinoyo. Nah, sehingga kitab suci saya dulu itu saya protesnya begini. Mana firman Tuhan ini? Kok apa-apa kok dari arek dinoyo? Ya kita buktikan ya. Dengan saya tunjukkan surat-surat dalam Injil, Bible itu, ya, yang dipegang mereka sekarang itu. Saya tunjukkan seperti Al-Fatihah, Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa, Al-Maidah, ya, Al-An'am, Al-A'raf, gitu. Saya tunjukkan nih. Ketika Abi bantu saya, Roma, Kak. Spasi satu. Roma spasi satu. Klik. Dari siapa? Surat ini. Pakai mic up. Dari siapa? Loh, dari siapa? Pakai mic biar dengar. Dari Paulus. Loh, teklara dino ya. Kan nggak ada qallallahu azza wa jalla gitu ya. Adanya dari Paulus. Lagi surat berikutnya Galatia. Ini surat-suratnya Bible Pak, biar jenengan tahu. Makanya saya minggat dari sana itu. Galatia spasi satu, klik. Apa bunyinya? Dari siapa? Menegaskan otoritas kekerasan. Jangan itunya, langsung ayatnya dari siapa? Paulus. Loh, pekorek dino ya mana, ya kan? Nah, sekarang lagi Pak, Efesus. Pak, ini surat-suratnya di Bible Pak. Jadi seperti Al-Fatihah sampai An-Nas. Efesus. Hanya jeming kata kafir. Spasi satu, klik. Efesus 1, spasi 1, klik. Dari siapa Mas? Loh kandan itu karena di ya mana ya? Saya itu sampai tanya mana yang namanya firman Tuhan itu loh mana? Atau Allah berfirman itu waktu itu ya. Tuhan berfirman nih. Kok apa itu kok Paulus? Korintus 1 spasi 1. Dari siapa? Dari siapa? Loh, itu karek dino yang mana? Tesalonika. Spasi 1. Ini ada sarapan pagi gak hari ini? Ada sarapan pagi? Ya? Oh snack. Nah, sarapan pagi juga kesuan selama dedek ya. Ketemu dari siapa? Tesalonika. Jadi sambung. 1 dari siapa? Loh kandang itu korek dino yo kabeh. Makanya tinggal minggat. Jadi sampai jadi Tuhannya ada 3, rupa-rupa warnanya. Ya, itu semua yang buat arek dino yo. Maka sama Allah dikritik keras di Ali Imran 23-24. Alam taro ilal latina utu nasibam minal kitabuna ila kitabillahi liyahkuma bainahum.
Tidakkah kalian perhatikan? Mereka diberi kitab Taurat, dirubah jadi Talmud. Dikasih kitab Bible, diganti Injil. Kebenaran yang datang dari Allah, mereka tolak kebenaran. 24-nya, dalika bi anahum qalulat tamasanun nar ayamam ma'dudat wa gharrahum fi dinihim makanu yaftarun. Mereka bahkan mengatakan tidak disentuh api neraka. Loh, agama saya dulu Pak, gak pakai neraka Pak. Pokoknya percaya jepaplang ini surga. Dikritik sama Allah. Dalika bi anahum qalulat tamasanun nar ayamam ma'dudat. Mereka mengatakan tidak disentuh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Wa gharrahum fi dinihim makanu yaftarun. Mereka terperdaya dengan agama yang mereka ada-adakan sendiri. Loh, berarti itu bukan dari Allah. Dari mana? Arek dinoyo. Makanya tak tinggal minggat Pak. Dan saudara-saudaraku, jadi kita itu yang harus dipegang adalah akidah kita. Bagaimana ketetapan Allah bahwa itu bukan dinul yang datang dari Allah. Jadi kita tidak usah ikut serta, tidak usah jadi satu. Berbeda. Nabi Isa tidak sebagaimana digambarkan kenaikan yang sekarang ini. Tapi teruraikan dalam Quranul Karim dan dalam hadis-hadis sahih Rasul Muhammad SAW. Ya. Sehingga Nabi Isa sampai hari ini di mana? Ditidurkan. Di mana? Langit lapis keberapa? Kedua. Nabi Isa sekarang sedang ditidurkan Allah di langit lapis kedua. Nabi Isa diangkat usia berapa? Halo, bisa bicara dengan salah sambung. Usia 33 tahun. Jadi waktu usia 33 Nabi Isa diangkat, ditidurkan. Itu kejadian menurut mereka tanggal 1 itu. Tanggal 1 bulan 1 tahun 1 Masehi. Berarti sekarang Nabi Isa tidur berapa lama? Tanggal 1 bulan 1 tahun 1 itu Nabi Isa diangkatnya. Berarti Nabi Isa tidur berapa lama? Andai kata ya, saya tidak mendahului Allah. Andai kata nanti tahun 2500 misal, Nabi Isa diturunkan karena ada Dajjal. Waktu diturunkan umur Nabi Isa berapa? Umurnya Nabi Isa berapa? Misalnya tahun 2500 Nabi Isa diturunkan. Umurnya Nabi Isa berapa? 2533. Ayo buka Al-Qur'annya surat 22 ayat 47. Wa yastajilunaka bil adzabi wa la yukafullahu wa'dah. Wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Dan mereka meminta kepada Muhammad azab ini disegerakan padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Sesungguhnya sehari di sisi Allah adalah 1000 tahun perhitungan dunia. Kalau sekarang tahun 2000 berarti Nabi Isa itu baru tidur 2 loh. Jadi kalau nanti tahun 3000 Nabi Isa diturunkan, usia Nabi Isa itu 33 tahun 3 hari. Lah nek 3000 ya nekuk ini lah. Gitu. Satu size buku ndak karu-karuan. Nah itulah dia. Maka yang harus kita pegang itu akidah kita bukan menurut mereka. Sehingga besok Nabi Isa diturunkan di muka bumi, selain tadi menolak yang di Matius tadi bahwa aku bukan anak Tuhan, disampaikan dan ditolak semua, dipatahkan semua kayu salib di muka bumi ini, ya, dihabiskan. Dan Nabi Isa bermakmum kepada Imam Mahdi karena beliau mengatakan bahwa aku datang bukan membawa risalah baru, tapi aku mengikuti risalah Nabi penutup Rasulullah Muhammad SAW. Dan Nabi Isa mengatakan bahwa nanti memang ada Nabi Muhammad. Ada di surat 61. As-Saff berapa? 61 ya? Surat As-Saff berapa? Ustaz? 61 ya? Iya, 61. Ayat yang ke-6. Apa kalimat Nabi Isa?
Wa itqala Isa ibnu Maryama ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran birusuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Apa kata Nabi Isa? Ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, aku ini utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab sebelumnya, yakni Taurat, dan memberi kabar nanti Nabi Muhammad, Nabi berikutnya. Di mana ayat ini di Injil? Yohanes. Kadue mana jenengan? Yohanes spasi 14 spasi 16. Nabi Isa ngomong soal Rasulullah. Yohanes spasi 14 spasi 16. Klik. Aku akan meminta gitu coba. Ada. Aku akan meminta paket mic. Ada. Aku akan minta kepada Bapa gitu. 14 16 ya. Ya. Iya betul. 14 16. Betul. Aku akan meminta kepada Bapa. Ada nggak kalimat? Janji Yesus mengirimkan Roh Kudus. Bukan itunya, itu kan gaenannya Redino ya. Kalimat aslinya, aku akan minta pada Bapa, ya, memberikan padamu seorang penolong. Sayangnya nama Ahmad, nama Nabi Muhammad diganti karo Redino ya, seorang penolong yang akan menemanimu selama-lamanya. Artinya itu Nabi Muhammad yang habis itu gak ada lagi karena selama-lamanya selesai. Berarti kota pun Nabi penutup. Berarti Nabi Isa tidak berbohong, baik di Injil dan di Bible yang sudah diganti-ganti pun konangan. Karena firman Allah dirubah-rubah. Maka betul-betul Nabi Isa besok itu berimam, bermakmum ke Imam Mahdi. Tidak mau ngimami. Tapi setelah Imam Mahdi wafat, baru beliau mau menjadi imam. Nabi Isa mengimami 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Tapi selama masih ada Imam Mahdi waktu itu, Nabi Isa tidak pernah menjadi imam. Bermakmum kepada Imam Mahdi. Mau tahu cerita tentang Imam Mahdi? Lengkap? Mau? Nantikan pada channel dan gelombang yang sama. Minta undang lagi judulnya munculnya Imam Mahdi. Dan sampai Dajjal, sampai nanti kita uraikan lagi di kesempatan berikutnya. Yang ini selesaikan dulu. Maka saudara-saudaraku, Nabi Isa tidak pernah disalib dan tidak pernah dibunuh sebagaimana firman Allah. Maka tidak usah kita ikut serta atau meyakini akidah. Saya minggat dari sana. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita semua yang hadir pagi ini umur yang berkah. Kesehatan yang berkah, rizki berkah lan thayyibah, dipertahankan iman kita, ketakwaan dan ketauhidan ini hingga akhir hayat, dan dijadikan kita nanti mampu untuk melaksanakan amaliyah fardhu dan sunnah di bulan Zulhijjah sehingga tercapai derajat hamba yang muttaqi, husnul khotimah dan ahlul jannah. Amin. Allahumma. Ini selesai beneran. Sekarang saya buka kesempatan kalau ada yang mau didiskusikan, monggo. Apa ada yang mau nambah materi? Silakan duduk sini. Saya tak duduk bawah. Boleh. Kalau nggak ada kita tutup. Cukup? Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.